Jadi di bulan Sa'ban itu ada banyak peristiwa, di antaranya turun ayat Al-Qur'an yang merupakan kewajiban puasa. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Itu ayat turun bulan Sa'ban, perintah puasa tahun kedua hijrahnya Nabi SAW. Nah, tentang sholawat juga sama, turunnya di bulan Sa'ban juga. Wal ahaditsu fi fadliha, dan adapun hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang keutamaannya sholawat. Wal amri biha, dan akan perintah terhadap baca sholawat tersebut. Aktsaru min an tuhsara, begitu banyak ya, begitu banyak untuk dijelaskan kalau harus disampaikan semuanya. Walakin nushiru ila ahrufi min zalik tanbihan ala ma siwaha wa tabrikan lil kitab bi dzikriha. Akan tetapi kata Imam Nawawi, kami isyaratkan sebagiannya saja sebagai peringatan atas perkara yang demikian itu dan untuk mengambil keberkahan, sehingga bab atau kitab tentang sholawat ini pun dituliskan di dalam kitab Al-Azkar min kalami Sayyidil Abror yang ada di hadapan kita ini. Rawaina fi sahih Muslimin, kami riwayatkan di dalam sahih Muslim, an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, daripada sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Jadi ada namanya Abdullah bin Umar ibn al-Khattab. Abdullah bin Umar ibn al-Khattab, ada namanya, dipanggilnya Abdullah bin Umar. Ada yang alim lagi namanya Abdullah bin Amr ibn al-As. Bedanya kalau dalam kitab, kalau Abdullah bin Umar ibn Khattab di hurufnya ain mim ro Umar. Tapi kalau Abdullah ibni Amr itu ada waw di ujungnya. Kalau dalam bahasa Indonesia yang terjemah sering dulu kita baca itu Abdullah bin Amru bin Al-As. Nah, ini sahabat Nabi radhiyallahu anhuma. Dikatakan radhiyallahu anhuma di sini karena baik Abdullahnya dan bapaknya dua-duanya sudah agama Islam. Ya. Jadi Abdullah ibn al-Amr ibn al-As. Jadi ada Amr bin As, ini sahabat Nabi, punya anak namanya Abdullah. Nah, Abdullahnya sudah beragama Islam, Amr bin al-Asnya juga sudah beragama Islam. Maka pada ujung kalimatnya ditulis radhiyallahu anhuma. Semoga Allah senantiasa meridhai keduanya. Kenapa? Karena kedua-duanya antara bapak dan anak itu sama-sama beriman kepada Allah dan kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Beliau berkata, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bahwasanya ia Abdullah ibn Amr ibn al-As telah mendengar, dia mendengar daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda. Apa sabda Nabi? Man shalla alayya salatan, siapa saja yang bersolawat kepadaku, kata Nabi, satu kali solawat, sallallahu alaihi biha ashron, maka Allah subhanahu wa ta'ala bersolawat kepada orang tersebut 10 kali. Nah, ini dari Abdullah bin Mas'ud, riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, awla nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Qala at-Tirmizi hadisun hasanun. Nah, dalam hadis ini dikatakan awlan nasi bi yaumal qiyamati, maknanya orang yang paling dekat, orang yang paling dekat kepadaku, kata Nabi, di hari kiamat nanti, aktsaruhum alayya salatan, yang terbanyak di antara mereka solawatnya kepadaku. Nah, daripada hadis inilah para ulama menjelaskan solawat kepada Nabi itu tidak ada batasannya jumlahnya. Ya, semakin banyak ya semakin bagus. Semakin banyak solawatnya, dia yang paling dekat kepada Nabi. Siapa, kata Nabi, orang yang paling dekat kepadaku di hari kiamat nanti? Orang yang paling banyak solawatnya kepadaku. Jadi yang 100 lebih dekat dari yang solawatnya 10. Orang yang solawatnya 100 kali
lebih dekat kepada Nabi ketimbang orang yang salawat 10 kali. Nah, orang yang salawat 1000 kali lebih dekat lagi kepada Nabi dibanding orang yang salawatnya 100 kali. Begitu seterusnya. Maka ahli salawat itu adalah orang-orang yang banyak sekali mendapat kebaikan-kebaikan. Nah, kebaikan yang terbesar nanti di hari kiamat paling dekat ke Nabi. Kalau orang paling dekat ke Nabi itu ya pasti tidak diazab, karena azab itu jauh dari Nabi. Sedangkan orang yang banyak sholawat dekat ke Nabi. Nah, orang yang paling dekat kepada Nabi dialah orang yang beruntung.